Recording is on. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas tugas perancangan basis data menggunakan sebelumnya akan saya share screen dulu. Oke. Maaf, terlihat jelas atau terlalu kecil share screen saya? Yang pakai laptop ya, kalau pakai HP mungkin kecil. Mungkin agak di-zoom dikit ya. Dikit ya. Oke, seperti ini ya. Lihat pasti ya. Iya Pak, udah jelas. Oke. Jadi ini hasil kerjaan atau tugas yang sudah dikerjakan oleh Mas Fikih atau Fakih? Fikih ya? Fakih Pak. Oh Fakih. Oke. Tugasnya adalah kemarin ini saya cek dulu sekilas dulu ya, minimal 5 tabel. Sudah ada 5 tabel terpenuhi, kemudian atributnya juga sudah lengkap ya. Minimal atributnya adalah dua field sudah terpenuhi, kemudian setiap tabel ada primary key-nya. Oke, ini Mas pakai kurang satu. Ini mungkin kelupaan yang pesan belum dikasih apa namanya? Oh iya Pak, iya Pak. Ya enggak apa-apa. Kan tadi saya janjinya salah tidak apa-apa ya. Ya, tapi untuk UTS tidak boleh salah ya. Karena Ya. sudah saya jelaskan secara detail dan Mas pakai ini beruntung ya, langsung saya perbaiki. Kemudian jadi primary key ya, primary key-nya ada PI ini berarti primary key. Ada satu di pesan, primary key-nya sudah, tapi deklarasinya, tipe datanya belum. Kemudian identifier-nya sudah ada juga sesuai dengan nama primary key. Udah gitu aja sementara. Jadi secara umum ini sudah saya 98% ini sudah oke. Tinggal saya mengecek untuk atributnya. Yang pertama adalah login dulu. Saya awali dengan login, masternya. Oke, Mas Pakai, berarti ini masternya yang mana? Dibantu salah tidak apa-apa, Mas Pakai ya. Jawab saja. Master itu berarti yang itu ya Pak? Yang master itu nanti yang banyak direlasikan dengan tabel yang lain. Iya, banyak relasinya kan, paling banyak relasi. Primary-nya one to many. Kemarin kan syaratnya one to many. Kalau many itu transaksi, one-nya itu ada. Nah, sekarang tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, nanti saya betulkan. Kira-kira tabel master dari yang sampai buat ini, masternya mana saja? Mungkin tabel booking ya Pak. Booking ini transaksi. Oh, menu Pak berarti. Jadi tabel masternya itu kalau saya lihat dari 5 tabel ini ada 3 ya. Login, meja, menu ya. Booking sama pesan bedanya apa? Kalau booking itu cuma itu Pak, kayak memesan tempat gitu Pak. Kalau pesan itu kayak penjumlahan dari menu-menunya yang udah dipesan gitu. Apakah bisa pesan langsung ataukah nanti rencananya harus lewat booking? Rencananya sampean? Rencananya langsung bisa, tapi kalau yang mau booking juga bisa gitu lah Pak. Oke Mas. Berarti
nanti relasinya, nah dengan kasus seperti ini akan terjadi relasi yang redundant, ya. Tetapi relasi yang redundant itu yang melingkar, ya. Jadi gini, pada saat nanti kalian membuat atau merancang sebuah database, tidak boleh relasinya itu bulat atau apalah, artinya terjadi bentuk seperti lingkaran di sini, menu ke booking, booking ke pesan, menu ke pesan. Berarti kan areanya itu akan terjadi lingkaran. Ini redundant, dihindari. Tetapi kalau kasusnya adalah boleh, tetapi lebih baik dihindari sesuai dengan kasusnya. Ya. Lebih baik dihindari. Seperti kasus yang ini, Mas Wage yang diinginkan adalah bisa booking, ya, dari internet mungkin nanti, atau dari HP, ya, dari laptop atau dari HP. Kemudian setelah booking dia akan ditanya ID bookingnya berapa, ya. Kemudian baru bisa melakukan booking. Kemudian kalau langsung berarti dari menu itu bisa langsung memesan pesanan, ya, kan begitu. Ya. Jadi bisa melalui booking, bisa langsung di tempat. Artinya nanti yang pasti relasinya adalah redundant di sini. Oke, sekarang saya cek dulu, ya, terkait dengan fieldnya. ID user, pertama adalah login dulu. ID user ini ada nama user. Oh ya, sekali lagi, pada saat kalian membuat sebuah perancangan di CDM, jadi ada dua nanti, ada yang namanya CDM dan ada namanya BDM. Dan yang terakhir adalah hasil ekspor ke MySQL atau .SQL filenya nanti. Jadi ada 3, ya, waktu nanti dikumpulkan waktu UTS. Jadi kalau CDM, pada saat kalian membuat CDM, yang harus kalian perhatikan adalah tidak boleh ada nama field yang sama. Sekali lagi, di CDM, di semua tabel, tidak boleh ada nama field yang sama. Ya, nanti akan saya jelaskan. Boleh sama, tetapi nanti saat PDM itu banyak yang sama. Ya, banyak yang sama karena hasil dari relasi tadi. Kalau di CDM-nya tidak boleh ada nama field yang sama. Makanya untuk master, ya, field yang ada di master tidak boleh didouble di transaksi. Sambil contoh, misalkan kalau booking ini kan online, ya, dari user, nomor pesan. Oke. Di nomor pesan antara login dan pesan, artinya transaksi pesan ini akan terjadi dua interaksi, ya, dua user atau dua pelaku atau dua entitas antara pemilik yang punya sistem dan customer. Itu akan bertransaksi di dalam pesan. Jadi nanti akan pemesanan ini siapa yang melayani, tapi dari login ini, gitu ya. Kemudian kita harus ada customer. Ini customernya belum ada, ya. Nanti bisa ditambahkan dengan customer. Saya tambahkan, Mas Wage, ya. Jadi ini saya tambahkan, ya, customernya belum ada, jadi nanti akan menjadi 6 tabel sementara ini. Nanti bisa lebih banyak ini, ya.
misalkan pelanggan, tabel pelanggan. Kemudian atributnya ini menggunakan ID pelanggan, kemudian nama pelanggan. Untuk ID pelanggan mungkin bisa dibuatkan tersendiri. Saya asumsikan adalah karakter 8 lah, sama 2. Kemudian ini adalah primary key. Nama pelanggan ini saya buat varchar. Ya, kalau nama sekitar. Ya. Jadi harus ada batasan ya. Artinya pada saat kalian nanti dibuat sama semua 100 semua, itu nanti akan ditanyakan alasannya apa kok bisa 100. Ya. Jadi lebih baik diminimalkan. Nama paling panjang asumsinya adalah 40 misalkan, atau 30 boleh, tidak apa-apa. Tapi ini saya anggap 50. Tidak masalah. Oke. Kemudian untuk nama ini wajib terisi, berarti harus mandatori. Tidak boleh ada ID-nya, kemudian namanya dikosongi. Tidak jelas nanti datanya. Jadi tabel pelanggan ini akan benar-benar kuat. Artinya semua field-nya itu bisa terisi dengan baik agar bisa kita pakai. Kemudian berikutnya adalah HP pelanggan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Nomor HP. Berarti tadi yang tabel booking saya harusnya lebih baiknya nggak ada gitu ya Pak? Bukan speknya nggak ada. Ini kan saya menyesuaikan apa yang sampean inginkan. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan bisa pesan dulu kan boleh. Jadi rencananya sampean juga malah lebih bagus karena bisa dipesan secara online. Kalau sudah masuk pesan, berarti kita yakin bahwa customer ini berada di tempat sudah. Jadi untuk membedakan. HP pelanggan ini adalah varchar. Varchar kalau nomor HP anggap saja paling banyak 16 digit. Jadi harus punya alasan. Jadi pun itu juga harus pasti kalian. Tidak boleh ngawur. Harus ada argumennya. Oke, mau dibuat 100 semua kan yang nggak masuk akal. Jadi harus sesuai. Tapi kalau untuk proyek silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk skripsi kalian bikin database harus divariasi ya klaimnya dan harus tepat sesuai dengan prediksi. Ya. Ya, nomor HP boleh dikosongi mungkin, ya. Saya anggap boleh dikosongi. Kemudian identifiernya saya ambilkan dari primary key-nya, ID pelanggan. Betul, oke. Nah, seperti ini. Oke. Pelanggan, booking, kemudian jam, oke. Berarti ada 6 tabel untuk pakai. Lagi login. Iya, silakan langsung di sela-sela. Kalau username kan saya buat 30, Pak. Kalau memang saya batasi misal 10 gitu, apa boleh? Iya, boleh ya, harus seperti itu. Password mungkin 20 lah atau 15, apa-apa. Oh, gitu. Jadi nggak harus banyak. Nggak harus banyak. Jadi nanti yang tersimpan ya, nanti kan ada warning atau yang tersimpan adalah kalau password 90 karakter ya, lengare. Logikanya seperti itu asumsinya. Jadi harus punya alasan, argumen, setiap bit harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa 15? Nah, keterangan meja misalkan apa? Nama meja, nomor, karakternya 11 untuk meja. Nah, ini berapa? Kalau
tipe karakter kan harus terpenuhi 11 kemarin. Oh iya ya Pak. Nah, ya masuk sampai 99 meja, berarti kan hanya 2 digit saja. 01 Oh iya atau benar. kalau mau ditambahkan ya apa S atau M01, M02, M03 berarti 3 digit. Jadi harus punya arti, harus punya makna dan kalian harus bisa menjelaskan. Kenapa kok 3? Ya, terserah ini. Oke, saya anggap kalau ini kan terlalu banyak, sementara saya isi 2 saja. Nanti sampai ganti boleh, rencananya maunya Iya Pak. seperti apa. Iya. Nah, jadi saya anggap default saja 01, 02 sampai 99. Asumsi saya berarti meja di tidak sampai 100, maksimal 99. Oke, mau dibikin cuma 10, cuma 3, cuma 4 meja yang nggak ada masalah. Kan 2 digit tetap. Ya. Oke, kemudian nama meja ini juga sudah bagus. Ya. Biasanya kalau nama itu kan saran saya tadi kan tidak boleh ada nama field yang sama, meskipun tujuannya atau maksudnya adalah sama-sama nama, misalkan ya, nama login, nama pelanggan, nama meja. Makanya biasanya tidak boleh dikasih login ini nama, kemudian di meja pelanggan juga dikasih nama. Ini akan terjadi error. Di Sybase tidak mau. Nanti akan muncul pesan errornya. Dan jadi perbaikannya, ya. Berarti nama meja ikut ID meja gitu ya Pak? Ya, biasanya gini, kalau yang dimaksud nama fieldnya itu sama, itu dengan nama tabel yang paling mudah. Kan sudah unik, meskipun maksudnya adalah sama, ya kan? Sama-sama Iya. untuk nama. Jadi pelanggan, nama pelanggan atau nama pel, apalah saja. Yang penting berbeda, tetapi ini adalah nama. Tidak boleh dikasih nama, di meja juga nama, di login juga nama. Ini akan terjadi error. Ada pesan, meskipun boleh, tapi ada pesan error. Yang saya inginkan kan tidak ada pesan errornya. Kenapa? Pada saat kalian ngoding nanti di MySQL, pada saat DML-nya, data manipulasi language, insert, update, delete, select, ya, itu kalian sudah dengan sendirinya hafal. Ya. Tidak usah melihat tabelnya lagi. Oh, nama fieldnya apa ya untuk nama? Maka di sini juga butuh konsisten. Setiap programmer atau desainer database punya karakter sendiri. Misalkan nama, kalau saya nama itu saya kasih NN. Pokoknya setiap ada tabel yang untuk nama itu saya kasih NM underscore mengikuti nama tabel. Jadi saya sudah hafal. Oh, tabel pelanggan NM underscore pelanggan. Jadi lebih cepat pada saat kita ketik. Itu aja tujuannya. Ya, itu. Kemudian keterangan meja, ket meja, oke. Nama mejanya 15, boleh lah. Status ini nanti apa ini Mas? Untuk statusnya, rencananya apa isinya? Mas Pakai? Ya Pak, gimana Pak? Status ini rencananya apa di meja? Status itu kayak sudah terisi atau masih kosong gitu Pak. Oke, Kan soalnya tadi ada yang pesan gitu nah. Ya, betul, maksudnya betul. Jadi kalau status, karena status yang kalian itu ada berapa macam? Ya, kalau Mas Fakih tadi bilangnya terisi atau masih kosong, berarti kan hanya 2. Jika isian yang diinginkan hanya 2, maka tidak yang digunakan adalah apa? Kemarin di materi boolean, betul sekali. Nah, itu aja ya Pak.
Ya, jadi kita sesuaikan dengan yang benar supaya tidak terisi angka-angka yang lain. Ya, jadi database kita itu benar-benar kuat sudah. Iya Pak ya. Misalkan atribut Iya. status berarti saya Mas pakai tadi boolean Oh. seperti ini. Oke, jadi statusnya boolean karena statusnya adalah hanya 2. Tetapi nanti kalau statusnya ada 3, Mas pakai bisa menggunakan tipe data yang lain karena boolean kan hanya 2. Ya, jadi kalau ada 3 pilihan di status, kita gunakan tipe varchar atau karakter. Tapi Kalau lebih 3 baik pilihan pakai varchar gitu Pak. karakter saja, karena kan harus terisi ya. Kalau varchar juga boleh, varchar 1. Ya. Misalkan statusnya adalah K, K-nya kosong, kalau diisi huruf I itu adalah isi, misalkan. Ya. Jadi kalian hanya 1 huruf saja, 1 huruf saja. Jadi kalau status itu lebih baik singkat saja. Tapi kalau memang dibutuhkan lengkap, berisi, kosong, ya silahkan. Tetapi kalau saran saya, lebih baik 1 digit di programnya saja nanti deklarasikan. Kalau T itu berarti terisi, kalau K itu berarti kosong. Sangat seperti itu. Baik Pak. Jadi sementara saya bikin pakai boolean. Karena pilihan status hanya ada. Berikutnya di pesan. Oke, pesan ini nomor transaksi. Oke, nomor transaksi kalau mau dibuat panjang ya gunakan karakter. Tapi kalau nomor transaksi tidak begitu butuh, bisa dibuat menggunakan serial tipe datanya. Serial itu kan auto increment, sesuai materi yang saya jelaskan kemarin. Jadi Mas Falke ini rencananya mau dibuat seperti apa nomor transaksinya? Kalau transaksi kan kayak mengikuti gitu Pak. Nanti semakin banyak kan otomatis semakin panjang gitu ya Pak. Baiknya pakai apa ya Pak? Berarti. Bukan semakin panjang ya, kalian harus bisa mengasumsikan. Contoh nomor transaksi. Oh. Nomor transaksi. Oke. Sebentar saya share screen yang all dulu. Saya berikan. Saya pakai notepad saja. Oke, misalkan terlihat ya notepad ya. Misalkan nomor transaksinya adalah TR, misalkan seperti ini TR, kemudian diikuti dengan tahun, bulan, tanggal, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 5, baru kemudian nomor urut. Nah, nomor urut asumsinya adalah Mas Wake memperkirakan dalam satu, ini kan berarti kan dalam sehari, ya kan? Dalam sehari Mas Wake kira-kira maksimal berapa pelanggan? 2 digit, 1 digit, 2 digit atau 3 digit? Oh, yang aman 3 digit saja Pak, misalkan. Ya kan? Jaga nih kalau ada 100 pengunjung dalam satu hari. Kan? Berarti 3 digit adalah XXX. Dan begitu. Maksimal adalah 909 pelanggan dalam sehari ya. Ya. Dalam sehari. Nah, ini berarti 001. Ini adalah asumsinya. Ini TR ini adalah kode. Ini saya ginikan supaya lebih mudah. Kemudian ini adalah tahun, ini adalah bulan, ini adalah tanggal, dan yang 3 digit terakhir adalah nomor transaksi. Nanti pada saat ganti hari kembali lagi 001. Oh gitu. Nah, jadi nanti di programnya itu akan mereset. Berarti akan saya tunjukkan. Ya ini apa? Enggak, maksudnya ini kan berarti
Lah ya, tipe datanya kan ini pasti sudah tidak mungkin kurang, tidak mungkin lebih. Ya kan? Berarti apa? Tidak mungkin kurang, tidak mungkin lebih. Karakter. Variabel karakter atau karakter ya. Oke. Jadi betul, Mas Oke. Kalau model transaksi yang direncanakan seperti ini, berarti tipe datanya adalah karakter. Karakter berapa? Ya kita hitung di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di karakter 13. Nanti rencananya adalah seperti ini. Oke. Saya share screen lagi. Bisa dipahami ya, Mas Fadli dan yang lain? Cara membuat kode. Ya Pak, bisa Pak. Oke, saya hentikan dulu. Saya share screen lagi. Kembali ke code ya. Ini nomor transaksinya, ini mohon maaf ini nggak bisa dibesarkan. Oke, ini karakter 13. Kemudian jumlah apa ini? Jumlah itemnya ya. Iya Pak, jumlah item Pak. Jumlah item tidak mungkin koma. Berarti menggunakan ini. Oke. Kemudian total Harga. Total terserah, mau dibuat integer boleh, mau dibuat desimal juga boleh. Tapi mungkin kalau harga sekarang kan tidak mungkin pecahan ya. Paling kan paling kecil ya 500 belakangnya ya. 4.500 berapa? Artinya tidak ada koma-koma di belakangnya. Jadi kita gunakan integer. Oke. Kemudian di sini di tabel pesan itu jumlah pada saat ada nomor transaksi, apakah jumlahnya boleh dikosongi, Mas? Enggak bisa Pak. Berarti enggak pesen. Ya, makanya supaya tabelnya kuat, maka mandatorinya dicentang. Jadi kalau jumlahnya dikosongi, maka database yang bukan programnya. Jadi sudah kuat nanti. Tabel ini akan kuat. Kalau ini dikosongi, mandatorinya tidak dicentang, kemudian lupa dikasih jumlahnya, kemudian disimpan, maka masuk. Nomor transaksi ada, jumlahnya kosong, totalnya juga kosong. Akhirnya data ini tidak bisa kita gunakan. Supaya kuat, ya, jika ada transaksi harus ada jumlah. Otomatis kalau jumlahnya ada, totalnya juga harus ada. Alasan atau tidak tergantung kalian sendiri nantinya. Oke, sudah seperti ini jadinya, ya. Kemudian pelanggan, pelanggan sudah. Kemudian menu. Di dalam menu ada ID menu, karakter 8. Terserah Mas pakai. Karakter 8 ini isinya apa? Jadi harus penuh nanti 8 ini. Asumsikan seperti apa ID-nya. Kemudian nama menu 15. Deskripsi ada 90. Boleh. Ada ID. Nah, seperti ini. Ini kan harusnya untuk menu, nama menu itu wajib ada. Itu mandatori. Deskripsi boleh kosong. Oh, deskripsinya nanti saya isi nanti saja, Pak. Ya, berarti kan boleh kosong. Jadi mandatorinya jangan dicentang. Kalau nama menu wajib isi karena ada ID, masa namanya nggak ada. Gitu. Seperti ini. Jadi ada alasannya membuat. Kemudian booking. Oke. ID bookingnya terserah. Ini Mas Buki kasih 8 digit. Kemudian tanggal booking pakai date, jam booking pakai
time. Oke, sudah betul. Cara seperti ini ada 6 tabel. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau seperti ini, model pemesanan atau model penjualan itu minimal untuk transaksinya, transaksi antara dengan atau pemilik atau pelayan dengan pelanggan itu harus ada detail. Artinya detail itu adalah isi dari menu-menunya nanti. Nah, kalau seperti ini, menunya nanti direlasikan dengan apa? Saya anggap begini, biar lebih jelas. Kalau di mata kuliah kemarin, antara pesan dan menu, antara pesan ini relasinya adalah pelanggan ke menu dan pesan. Ini relasinya adalah many to ya kan? Nah, kemarin saya menyarankan bahwa database yang baik di CDM relasinya adalah one to many. Kalau many to many, maka akan muncul tabel baru. Kan? Nah, ini yang nanti yang akan saya manipulasi supaya tabelnya atau database-nya ini bisa lebih sempurna. Oke. Jadi untuk antara pesan dan tabel pesan dan pelanggan dan menu ada tabel pesan. Pesan ini harus ada detail karena tengah-tengah antara pesan dan menu itu kan harus menunya kan harus masuk. Di nomor transaksi ini menunya apa saja, nanti kan nggak bisa dilihat. Ini saya tambahkan satu lagi, namanya detail transaksi. Ya, Mas pakai, saya tambahkan lagi yang namanya detail. Pak mau tanya, berarti ya, biar nggak many to many gitu ya Pak ya, ditambahin tabel lagi. Betul Mas. Ya. Jadi kita hindari one to one, kita hindari many to many. Pada saat kita nanti menyusun di CDM, database kita itu benar-benar sempurna. Kalau relasinya one to many semua. Ya. Boleh kalian pakai one to one, tapi nanti ada kasus khusus lah. Ya. Nanti akan kalian bisa sharing ke saya, oh ya udah, ini berarti memang tidak bisa dibuat one to many, silahkan pakai one to one. Oh ini pakai one to many Pak, many to many Pak, karena alasannya seperti ini. Oh ya sudah, silakan pakai relasi many to many. Jadi kasusnya ya, bukan saya tidak membolehkan, tapi hanya menyarankan semua relasi di dalam CDM, relasi database-nya adalah one to many. Itu saja. Karena terkait dengan prakteknya nanti di lapangan. Ya. Nah, di lapangan itu nggak ada yang namanya many to many. Semuanya one to many. Sebenarnya saya juga bingung Pak, relasinya ini nanti gimana itu sebenarnya juga bingung. Ya ini saya ajarkan, Pak. Beruntung sampean ngirim pertama ini. Iya Pak. Saya kerjakan, nanti tinggal UTS dikumpulkan, kan enak. Ya makasih Pak. Ya, saya juga terima kasih sudah mengerjakan. Ya, sama-sama terima kasih. Oke, jadi ini antara pesan dan menu, berarti kan harus ada tempat menampung data menu yang berisi transaksinya, ya kan? Kode transaksinya atau nomor transaksinya. Tapi di sini saya kasih nama detail pesan. Saya kasih nama. Kemudian atribut di sini adalah ID detail. Maka kemudian tipe datanya. Nah, karena tipe data di detail ini biasanya tidak bisa kita bikin sendiri. Seperti TR dan sebagainya, itu tidak boleh, tidak bisa. Maka tipe data yang benar itu adalah tipe data serial. Panjangnya 11. Ini sudah pasti. Nah, 11 kenapa? Supaya sama dengan MySQL. MySQL itu kalau auto increment
defaultnya adalah 11 line-nya. Jadi pada saat kalian pilih tipe data serial, begitu di-generate ke PDM, kemudian dijadikan ke database beneran, ya, tipe data serial ini tipenya berubah menjadi integer, auto increment, lengthnya 11. Gitu. Nah, ini adalah primary key. Nah, di sini di menu ini kurang, ya, menu ada harga, kemudian di sini saya kasih harga pesan, kemudian quantity, baru kemudian jumlah, ya. Pesan ini saya buat integer, kemudian quantity ini juga integer, mau money juga boleh, silakan. Kemudian untuk mandatorinya, karena detail harus terisi semua. Identifiernya ID detail, seperti ini. Nah, ini baru benar. Oke, saya tunjukkan relasinya. Jadi ini standar. Jadi untuk Mas pakai dengan kasus kafe ini dengan alur yang diinginkan, maka ada tambahan 2 tabel, yaitu tabel detail dan tabel pelanggan. Jadi ada 7 tabel. Oke. Sekarang saya mencoba untuk merelasikan. Saya jelaskan untuk relasi. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau pesan sama detail pesan kan ada sama-sama jumlah Pak. Apa enggak apa ya? Iya benar. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini salah. Makanya kenapa kalau ada nama field yang berulang, tapi memang tujuannya berbeda, ya, itu diikuti dengan nama tabel. Oke, sekarang ini saya rubah, perhatikan ini efeknya. Kalau sudah terlanjur seperti ini, penanganannya akan berbeda. Misalkan ini salah, saya edit menjadi jumlah pesan, ya. Saya oke, apa yang terjadi? Harga pesan. Jadi ikut berubah. Ini efeknya. Ya. Jumlah pesan, harga pesan ini kurang N. Ya. Coba yang di detail pesan sama ya, karena sama tadi. Makanya kenapa kan di awal itu tidak boleh ada nama field yang sama. Kalau sudah sama agak ribet juga caranya. Iya, kalau ganti semua ya Pak. Ya. Nah, penyelesaiannya adalah salah satu tabel harus dihapus dulu. Misalkan di sini yang benar adalah jumlah pesan di sini, yang detail adalah jumlah detail. Ini harus dihapus. Ya, hapus dulu. Oke. Kemudian kita masuk atribut di sini, jumlah detail. Total ya, sebenarnya subtotal ya. Sorry. Jumlah itu adalah jumlah itu maksudnya harganya ya, sudahlah, enggak apa-apa. Ya, asumsinya jumlahnya adalah subtotal kalian harga dan kuantitinya. Ya. Jumlah detail. Tipenya adalah integer. Oke. Ini juga mandatory, harus terisi. Nah, baru bisa. Ya. Jumlah pesan, jumlah detail. Itu penanganannya. Kalau sudah terlanjur sama. Jadi dihapus salah satu, baru dibuat lagi. Ya. Oke, saya lanjut. Untuk saya ingin bertanya, Pak.
Oh ya, silakan. Siapa ini? Namanya siapa? Munawaro. Munawaro. Nggih, Munawaro, silakan. Seandainya di tabel yang berbeda, tapi nama fieldnya sama, tujuannya sama, juga gimana Pak? Diikuti nama tabel. Makanya kenapa? Kalau ada nama yang sama asumsinya, misalkan nama yang saya jelaskan di awal tadi, ini ada nama user, nama meja, nama pelanggan, kan sama namanya, ya kan? Kalau misalkan ini login dikasih nama pelanggannya nama, ini akan terjadi error di CDM. Maka supaya tidak error, nama kemudian di tabel. Misalkan di sini nama user boleh atau nama login, ya. Nama user, nama meja, nama pelanggan. Nah ini sudah berbeda, Mbak Munawaro ya. Jadi penyelesaiannya biasanya yang sama itu adalah nama, alamat, ya kan? Kemudian apa ya? Yang sering jumlah atau apa ya diikuti dengan nama tabel. Meskipun maksudnya sama nanti, ya kan? Tapi penamaannya itu tidak boleh sama. Di dalam gitu ya? satu database, ya di dalam satu database. Gimana? Kalau misal gini ya Pak ya, ada jumlah di tabel pesan sama detail pesan, tapi jumlahnya itu maksudnya tetap sama gitu Pak? Iya, maka namanya supaya juga tidak terjadi error diikuti dengan nama tabel. Kan sudah unik sudah. Meskipun nanti maksudnya isinya itu sama. Iya. Gitu. Jadi maksudnya sama, tapi penamaannya harus berbeda. Oh gitu ya. Dalam satu database. Nah, jadi itu strateginya. Ya, di CDM ini gampang-gampang susah. Ini membuat atau merancang database yang baik dan benar. Jadi memang tidak boleh sama dalam satu file, dalam satu di CDM-nya ya. Tapi nanti kalau jadi PDM atau jadi database banyak yang sama. Ya, aneh ya. Ya bukan aneh ya, karena primary-nya one masuk ke many. Jadi akhirnya nanti jadi double. Nanti akan satu. Oke, sementara ini nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di slide saja. Oke, saya lanjut untuk relasi ya. Untuk relasi, artinya login ini, ya jangan login ya, ini adalah user. Saya ganti nama tabelnya adalah user. Oke. Kemudian penamaan di CDM tidak perlu huruf besar, huruf kecil, semuanya gunakan huruf kecil. Ya. Tidak perlu di depannya pesan, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Nanti pada saat di-generate ke PDM, semuanya menggunakan huruf besar. Langsung berubah jadi besar gitu? Huruf besar, ya. Otomatis. Oke. Tidak ada masalah. Kemudian, untuk relasi ini harus ada transaksi. Ya. Artinya transaksi, berarti transaksinya yang pertama tadi, yang paling utama di cafe ini adalah pesan. Ya, dan booking. Ya kan? Nah, di sini relasinya adalah masternya adalah user, transaksinya adalah pesan. Berarti saya gunakan palet relationship. Gunakan relationship. Pertama, kalau di klik pertama itu adalah one. Kemudian tujuannya yang terakhir adalah many. Seperti ini. Saya drag dari user ke pesan. Jadinya one to many. Oke, biar lebih jelas. Gimana tadi Pak? Ya, relationship. Ya, ini saya hapus. Oke, klik di relationship. Kemudian masternya yang mana? User. Transaksinya yang mana? Pesan. Jadi dari master ke transaksi. Dari master ke transaksinya adalah pesan. Tinggal di drag saja sih. Defaultnya one to many. Oke, ada 00. Ini nanti ada maksudnya. Ya. Nanti akan saya jelaskan. Ini akan saya relasikan dulu. Jadi nanti pada saat jadi PDM, tabel pesan ini akan kemasukan ID user. Kalau relasinya one to many, primary-nya one,
masuk ke many. Oke. Kemudian meja juga begitu. Meja kan urusannya dengan pesan, kan? Berarti masternya meja, transaksi pesan, seperti ini. Oh, jadi nariknya nggak bisa salah ya, Pak? Oh boleh, nggak apa-apa. Ini tinggal Kalau misal diganti. nariknya dari pesan ke meja gitu, apa otomatis gitu? Nah, ya harus diedit. Nah, misalkan kalian salah di sini, ke sini. Pak. Ya. Nah, seperti ini salah ya, Pak? Iya, makanya. Nah. Saya kira otomatis gitu, Pak. Oh ya enggak. Kan CDM-nya kan enggak tahu mana master, mana transaksinya. Sebentar, saya perbaiki. Nah, seperti itu. Pak, ini salah, Pak. Tinggal di double klik saja. Nah, di double klik, kemudian di cardinal, ini diganti. Ini one many diganti many one. Udah dibalik saja. Seperti itu. Ya. Tinggal bisa kalian double klik, ada di cardinal. Oke, kemudian pelanggan juga harus masuk di dalam pemesanan, bertransaksi di pemesanan. Jadi relasinya adalah masternya pelanggan, transaksinya adalah pesan. Kemudian detail pesan. Nah, Oke, berarti di sini pesan dengan detail pesan. Kalau seperti ini, dua tabel itu pasti ada master dan transaksi. Jadi kalau kita bicara pesan dan detail pesan, maka masternya adalah pesan, transaksinya adalah detail pesan. Seperti ini. Oke, kemudian menu. Menu otomatis menu ini pasti master, transaksinya adalah detail. Seperti ini. Oke, mudah. Ya, kalau logikanya gampang, bisa dipahami, insya Allah 10 menit selesai cara membuat. Oke. Nah, sekarang antara menu dan pesan, ya, ini adalah relasinya, antara dengan pelanggan, itu relasinya kan harusnya many to many. Karena saya rubah semuanya menggunakan one to many, maka pembuatannya adalah seperti ini. Lupa many to many-nya bagaimana? Many to many-nya tetap bisa ketemu. Ketemunya di mana? Ini. Tabel utamanya adalah ini many, ini many. Artinya pelanggan many ke detail, kemudian menu ke many. Jadi tetap relasi aslinya adalah many to many. Antara menu dengan pelanggan, itu kan harusnya satu pelanggan banyak menu, satu menu bisa banyak pelanggan, dan sebagainya. Jadi saya akali, ini hanya teknik saja dalam membuat sebuah database yang baik, maka gunakan, atau dari many to many, kita rubah menjadi one to many. Tekniknya adalah seperti ini. Jadi ada dua tabel di dalam. Jadi kalau ada many to many, itu ada tabel di dalam. Dua tabel. One to many, one to many, one to many. Ketemunya tetap many to many di sini. Ada relasi di sini many to many. Kita pahami ya. Tapi tadi katanya many to many nggak itu, Pak. Maksudnya bukan yang sempurna. Nah ya, ini kan sudah one to many semua. Artinya maksud saya begini, kalian kan yang diinginkan adalah many to many. Ini bisa tetap saya tampung maksud dari many to many tadi. Dengan menggunakan teknik one to many. Oh. Ini semua kan one to many. Tetapi sebetulnya relasi ini adalah relasi many to many. Buktinya apa? Dalam satu tabel ada many-nya di sini.
Jadi aslinya dari pelanggan ke menu ini adalah relasi many to many, tetapi saya menggunakan teknik lagi. Ini saya sendiri karena di lapangan ya, lapangan saya sering menggunakan, maka merubah dari many to many menjadi one to many seperti ini. Ini tetap many to many sebetulnya. Ya. Ini maksudnya adalah many to many, cuman saya model menggunakan one to many. Ya. Untuk nama relationship, oke, sekarang untuk nama relationship. Belum. Ini di booking ya. Kemudian booking ini harus ada apa? Pelanggan kan yang pasti. Jadi masternya pelanggan, dia akan melakukan booking. Kemudian dari booking hanya booking saja ya ini Mas ya. Dari booking, iya, kemudian kalau dia datang melakukan pemesanan. Jadi kalau ada booking, ya, kalau ada pesanan melalui booking, berarti kan dipesan harus ada identitas atau foreign key-nya dari booking. Nah, ini tinggal kita relasikan dengan pesan seperti ini. Oh iya. Iya. Jadi akan diketahui ID bookingnya kan masuk di pesan. Oke, jadi intinya seperti itu. Bentar. Nah, ini garis-garisnya ini bisa ya rapi lah. Jadi garis-garisnya kalian bisa. Oke, kemudian berikutnya, kalau sudah terrelasi semua, sebentar saya minimize lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini kan hanya booking saja, tidak melalui menu. Ya. Jadi belum memilih menu, menunya pada saat melakukan pemesanan. Gitu. Ini gambarannya. Jadi kalau tidak, tadi kan di awal saya bilang kalau booking ini tadi ya melingkar, ternyata tidak. Saya kira tadi bookingnya itu juga dengan menu, ternyata tidak. Ya, hanya booking saja. Artinya gambar ini sudah sempurna. Tidak ada gambar yang melingkar, semuanya terputus. Ya, semuanya terputus. Ini tidak ada yang melingkar. Misalkan ini dengan ini, saya ambil contoh, ini dengan ini misalkan, maka akan terjadi redundant. Redundantnya di mana? Di sini. Tabel pesan, ini booking lari ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi ini melingkar bulat. Ini tidak boleh. Sebaiknya dihindari. Karena ada data double. Pada saat coding itu akan membingungkan programmernya. Tadi ini kan tadi salah ya. Terus. Nah, jadi database yang baik itu tidak boleh ada alur atau relasi yang terbentuk. Hanya harus terputus. Seperti ini kan sudah. Sorry, ini redundant. Nah, ini redundant. Jadi ada redundantnya di sini, tetapi memang yang diinginkan adalah seperti ini. Jadi boleh, tapi sebaiknya dihindari. Oke, atau di sini supaya tidak redundant, di sini. Mungkin di sini ditambahkan namanya di sini, supaya tidak redundant. Jadi menghindari redundant, nama pelanggan, nama sama ya, nama booking. Pacar misalkan namanya harus terisi. Oke, mungkin ditambahkan dengan nomor HP supaya bisa dikontak kalau dia tidak jadi. Nomor HP booking karena sama tadi dan nomor HP.
pacar, misalkan 16. Karakter nggak sih Pak nomor HP? Ya. Nomor HP itu bukan karakter ya Pak? Oh, Apa? kan tidak selalu sama nomor HP panjangnya. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau nomor HP yang lama, saya punya nomor HP yang cuma 9 digit. Lupa. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Yang lain kan juga bisa mendengarkan. Ya. Jadi nomor HP wajib isi juga karena booking. Seperti ini. Ya. Oh, jadi menghindari yang relation tadi, terus Ya. tambahin di tabelnya gitu ya Pak? Betul. Jadi dia sering booking melalui online atau dia datang langsung di tempat. Jadi nanti bisa terdeteksi. Oke, gitu ya. Jadi ini sudah tidak redundant dan tidak ada yang melingkar. Tapi boleh melingkar, tapi harus seminimal mungkin dihindari. Semaksimal mungkin dihindari. Oke, sekarang dari kasus ini, nama meja ini harus mandatori. Tidak boleh ada ID. Kemudian nama meja, keterangan boleh kosong, statusnya boleh kosong. Kemudian kalau saya lihat deskripsi oke. Ya, sudah. Berarti relasi ini sudah sempurna. Tinggal satu langkah lagi, itu cardinality. Cardinality ini fungsinya untuk mandatori di tabel transaksi. Jadi sekali lagi, cardinality ini berfungsi untuk mandatori di tabel transaksi. Ya, saya tunjukkan. Untuk yang kurang paham, bisa dilihat ulang videonya. Sudah saya rekam. Oke, saya ambil contoh kasus cardinality user dengan pesan. Oke, sebelumnya saya ini kan kembali lagi. Nama relasi kalau di mata kuliah Bu Latifah sebelumnya harus bagaimana nama relasinya? Relationship 1, relationship 7, dan seperti itu. Selain Mas Fakih boleh menjawab? Atau Mas Fakih mau menjawab, silakan. Lupa sih Pak. Ini semester wingi selalu. Ayo, yang lain apa kira-kira? Menamakan relasi ini bagaimana caranya? Ada caranya di teori. Panas ngerti. Berapa siswa ini yang itu? Oh, 18, 17. Tak ngerti. Wah, dosennya kadang-kadang mungkin lupa Pak. Oke, ya wes. Jadi gini Mas. Ke yang lain. Kalau di mata kuliah sebelumnya, di mata kuliahnya Bu Latifah, ya, pada saat kalian membuat relasi atau menamakan relasi, harus atau wajib menggunakan kata kerja. Masih ingat? Pada saat menamakan relasi, harus menggunakan kata kerja. User melakukan satu kata, tapi itu kata kerja. Melakukan, misalkan. Nama relasinya adalah melakukan. User melakukan pemesanan. Kemudian detail pesan apa? Waduh, akhirnya jadi sulit. Kita ribet di nama relasi. Nah, kalau di mata kuliah saya, nama relasi tidak wajib. Kalau kalian ngasih nama boleh, tapi tidak wajib. Ya, karena tidak akan berpengaruh.
Mau dikasih nama apapun tidak akan berpengaruh. Itu alasan saya. Mengapa? Kenapa nama relasinya tidak perlu biarkan default relationship 1, relationship 4 dan sebagainya. Ya, jadi ini boleh tidak diganti. Kalau mau diganti kata kerja, silahkan. Ya. Oke, itu yang saya sampaikan dulu. Kemudian untuk kardinal. Nah, relasi one seperti ini ada 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua default. Jadi defaultnya ini ada artinya. Jadi kalian tidak boleh sembarangan juga buat kardinal. Akan saya tunjukkan. Ya, tinggal kita double klik di alurnya, di relasinya. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke cardinalities. Oke. Mohon maaf ini tidak bisa dibesarkan ya. Kalau yang ini akan saya jelaskan, nanti bisa diulang. Oke. Kalian bisa langsung masuk ke user pesan. Di sini ada kolom user to pesan dan pesan to user. Oke, saya jelaskan di sini. Untuk user to pesan, untuk kardinal ini ada mandatory ya. Untuk user to pesan, berarti kalian harus bisa membuat pertanyaan sendiri, kalian jawab sendiri. Saya ambil contoh. Pada saat input master user, ya, karena user ke pesan ya. Jadi pada saat input master user, apakah usernya ini langsung melakukan pemesanan? Jadi jawab. Enggak sih, Pak. Nah, jadi mandatorinya boleh kosong. Biarkan kosong. Sekarang masuk ke pesan to user. Pada saat ada pemesanan, apakah usernya boleh dikosongi? Nggak bisa pesan. Nggak bisa, karena ya boleh saja dikosongi, tapi akhirnya nanti kita tidak tahu. Ada yang melakukan pemesanan, tapi yang melayani siapa? Tidak ada. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi di sini mandatorinya harus dicentang. Oke, sekarang oke, jadinya seperti apa? 1, 0. 1. Oh. Ya. Jadi pada saat kalian menjelaskan CDM seperti ini, pada saat input user belum tentu melakukan pemesanan. 0 tujuannya. Jadi membaca tabel, kemudian tujuannya apa? Oke, saya ulangi. Pada saat input user, jadi form user ya, asumsinya adalah form user. Pada saat kalian memasukkan data user, kan ada form user sendiri. Pada saat, apakah langsung terhubung ke pemesanan? Itu aja, yang paling mudah. Oh, enggak Pak, pemesanannya nanti. Nah, berarti kalau nanti, itu kosong. Oke, jadi pembacanya adalah pada saat input master user belum tentu melakukan pemesanan. Pada saat input pemesanan ada usernya siapa. Ini cara menjelaskan. Karena tujuannya kan satu, tapi wajib. Pada saat input pemesanan, form pemesanan, wajib ada user. Pada saat input master user belum tentu melakukan pemesanan. Jadi bukan tidak boleh, belum nanti, ya kan? Oke, itu yang pertama. Sekarang meja. Satu klik, masuk ke kardinal, kita masuk ke pesan to meja. Oke, Mas pakai latihan, salah enggak apa-apa. Pada saat input pesan, apakah mejanya harus ada? Harus, Pak. Harus. Oke. Pada saat input master meja, apakah pemesanannya boleh kosong? Saat input master, form master meja, apakah langsung terhubung ke pesan? Iya, harus ada. Oh, master loh ini. Nah, gimana sih? pada saat input meja,
form. Jadi Mas Fakih membayangkan form master meja, ya. Jadi di form master meja kan muncul isian ID meja, nama meja, keterangan meja, status. Apakah itu langsung terhubung ke pemesanan juga langsung? Apakah harus diisi juga pemesanannya? Kan enggak. Enggak, Pak. Ya, maka mandatorinya jangan dicentang. Karena belum tentu pada saat input master meja, pesanannya ini diisi. Nanti, kalau ada pesan, nah ini kan, kalau ada pesan, baru mejanya ada, wajib ada. Harus keisi. Iya, Pak. Oke, jadinya seperti ini. Cara membacanya, pada saat input master meja, belum tentu ada pemesanan. Pada saat input pemesanan, harus ada mejanya di mana. Oke, sudah dipahami? Ya. Oke, sekarang saya coba lagi untuk yang pelanggan. Klik di relasinya, klik di relasi kardinal. Oke, sekarang Mas pakai latihan tidak apa-apa, Mas pakai salah tidak apa-apa. Pada saat input pelanggan tuh pesan, input master pelanggan, apakah langsung melakukan pemesanan? Enggak. Belum tentu, karena formnya kan form pemesanan, form pelanggan, tidak langsung terhubung ke pemesanan. Ya. Jadi di sini kosong. Ya. Pada saat input pesan, apakah pelanggannya boleh dikosongin? Enggak. Tidak boleh, berarti harus dicetak. Ya. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian booking. Kardinal, pada booking itu pesan. Pada saat booking, apakah harus ada pemesanan? Harus, Pak. Harus dicentang. Oke. Pada saat ada pemesanan, Harus juga sih. harus juga. Iya. Berarti kalau booking, berarti kan gambarnya seperti ini. 1-1. Kalau ini 01, ini 11. Berarti pada saat booking, ya, langsung muncul menu pesan. Apakah yang diinginkan seperti itu? Kalau booking, muncul menu pesan. Iya, jadi di formnya begitu dia booking, tanggal sekian, kemudian dia langsung melakukan pemesanan. Enggak, Pak. Enggak. Nah, berarti kan salah. Iya, salah. Nah, enggak apa-apa. Kita tahu kasus-kasus. Jadi salah biar untuk belajar. Ini caranya. Jadi, karena kan tergantung kasus ya. Sekali lagi tergantung kasus yang kalian inginkan. Ini juga jadi bisa benar. Ya, Mas Fakih. Ini benar juga bisa. Iya. Artinya pada saat booking, dia langsung menginputkan menunya apa saja. Tapi kalau, oh iya. Boleh saja, boleh. Tapi kalau yang sampean inginkan, oh enggak Kalau Pak, gini kan kalau berarti yang harus booking, ya, Pak ya. Iya. Oh enggak Pak, yang saya inginkan pesan kok. Booking saja, aja. pesannya nanti di tempat. Ya monggo. Berarti kardinalnya berbeda. Oke, saya tunjukkan. Pada saat booking, belum tentu melakukan pemesanan. Kalau ada pesan, berarti yang lewat booking harus ada, ada 2 macam di sini. Iya, makanya Pak. Berarti semuanya ini boleh kosong. Saya tunjukkan. Jadi tetap. Iya. Artinya di sini, tapi kan jadi 1. Kalau misalkan pesan ini harus ada bookingnya, berarti semuanya lewat booking nanti. Iya, makanya itu. Kalau pelanggan langsung itu tidak bisa. Iya. Jadi untuk relasi one to many, kardinalnya adalah 00. Jadi ini tidak wajib. Yang wajib adalah langsung di tempat. Ya. Pada saat nanti dia datang, baru kemudian dimasukkan nama pelanggannya, ya kan? Yeah. Karena di pesan ini wajib ada pelanggan.
Kan begitu. Hmm. Tetapi tidak menutup kemungkinan ID bookingnya nanti terisi di sini. Bisa Jadi di pesan ini ada field ID booking, itu statusnya adalah mandatorinya kosong. Jadi kadang ada isinya, kadang tidak ada isinya. Karena kan tidak wajib. Gitu ya. Oke, sekarang pesan ke detail. Pada saat input pesan, apakah menunya juga harus diisi? Iya. Iya. Harus. Pada saat detail pesan, apakah transaksinya atau nomor nomor transaksinya boleh kosong? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti harus satu-satu. Cardinality, pesan to detail pesan, mandatory, detail pesan to pesan, mandatory. Ini baru betul. Satu-satu. Jadi kalian, saya terima kasih pakai kasus ini bisa mewakili 3 model kardinal. 00, 01, 11. Jadi kalian bisa paham dari kasus ini sudah. Itu. Kemudian menu ke detail pesan. Jadi pada saat input menu, apakah detail pesannya harus diisi? Enggak sih. Iya dong, Pak. Hah? Oh, saya bingung ini. Iya sama enggak? Nanti saya bingung. Jadi pada saat input master menu, kan tidak harus langsung ke detail pesan. Kan? Jadi fokusnya adalah tabel yang pertama, menu ini. Yang di Form menu itu kan tidak langsung ada ke detail jumlah. pesannya. Oh iya benar ya, Pak. Kan tidak nanti. Nah, berarti kalau bilang nanti itu kosong mandatorinya. Pada saat di tabel detail pesan, apakah menunya boleh dikosongin? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nah, seperti itu. Pada saat input master menu, belum tentu ada pemesanan. Jika ada pemesanan, harus ada, karena satu tujuannya, pada saat input harus ada menunya apa. Oke, berarti sudah selesai UTS-nya, Mas. Pakai. Itu gimana ya, Pak ya? Masih bingung. Kenapa? Yang booking sama yang pesan tadi loh, Pak. Yang booking sama yang pesan. Oke. Ini terlihat ya? Kita besarkan aja lah. Iya, besarkan aja. Oke. Pada saat booking, ya, karena booking ini sifatnya kan temporary, tidak wajib. Tidak ya, kan? Yang wajib itu adalah di tempat. Ya. Jadi antara ada pelanggannya itu sudah pasti. Karena di dalam satu tabel, contoh misalkan, saya ambil contoh pada saat input pesan, ya, booking kan belum tentu pesan. Tapi kalau ada pesan harus ada dari booking gitu. Nah, misalkan seperti ini, maka di tabel pesan ini harus ada pelanggan. Ini satu kan. Kalau ada pesan harus ada pelanggan dan harus ada booking. Oh, ya kan tidak mungkin. Berarti semuanya harus lewat online nanti. Database yang nolak, kalau seperti ini, database akan menolak tidak ada booking. Jadi pemesanan di tempat itu tidak bisa dilakukan. Harus lewat booking. Tapi kalau yang diinginkan semuanya harus lewat booking, ini benar. Bisa benar, bisa salah. Tergantung Mas Pakeh mendesain database-nya itu, sistemnya itu seperti apa. Nah, kalau yang diinginkan, enggak Pak, bisa booking, bisa pesan di tempat, ya kan? Nah, kalau bisa booking dan bisa di tempat, maka relasi ini kardinalnya ya harus 0. Sorry. Nah,
Jadi pada saat pesan, kode bookingnya boleh kosong. Bukan berarti harus kosong loh ya. Boleh kosong. 0 itu boleh. 1 wajib. Berarti di tabel pesan, kadang ada ID booking dan tidak ada. Tetapi kalau dengan pelanggan dipesan, pasti kalau ada pemesanan, pasti ada pelanggannya. Bookingnya belum tentu terisi, karena dia langsung. Ya, pelanggan langsung melakukan pemesanan. Berarti di sini wajib ada pelanggannya. Gitu. Ya. Terus nama relasinya tadi gimana ya Pak? Nama relasi boleh kosong. Boleh relationship ini nggak Pak? Default saja, tidak berpengaruh. Tidak harus ya Pak? Tidak harus. Kalau saya abaikan dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau pengen dikasih nama relasinya sesuai teori, nama relasi harus nama kata kerja. Pusing. Pusing, benar. Terus daripada pusing, udah gini aja. Ya. Ini sudah betul. Ya. Karena nama tidak kalau di CDM tidak berpengaruh. Ya. Kecuali yang berpengaruh itu wajib saya jelaskan. Karena nama relasi ini tidak berpengaruh sama, maka biarkan saja boleh, abaikan juga boleh. Tapi kalau pengen dikasih nama itu juga lebih bagus, tidak ada masalah. Itu tidak berefek, ya, tidak ada efeknya. Tapi semua yang saya jelaskan ini ada efeknya. Kalau ditinggal maka database-nya kurang sempurna. Jadi ini adalah cara menyusun database yang baik dan benar dan sempurna. Kan gitu. Oke? Ada pertanyaan? Ini nanti akan saya kembalikan lagi. Oke? Kemudian nanti masih ada tugas lanjutan, jadi tidak hanya sebatas ini. Oke. Ada pertanyaan untuk yang lain? Minggu depan terakhir akan saya jelaskan semua tugas untuk UTS. UTS di minggu ke-8. 2 minggu lagi UTS. Atau bisa jadi minggu ke-8-nya ada minggu tenangnya. Ya, saya juga belum tahu levelnya. Ya, sesuai jadwal, pertemuan ke-8 itu adalah pertemuan UTS. Tetapi tergantung jadwal nanti, bisa jadi UTS-nya sebelum UTS itu ada minggu tenang. Bisa jadi, tapi belum saya juga. Jadwalnya belum, pengumumannya belum ada. Tapi yang pasti disiapkan minggu ke-8 itu adalah UTS. 2 minggu lagi UTS. Jadi tugas ini wajib dikerjakan. Minggu depan, ya, atau selama hari ini sampai dengan minggu depan, kalau mau kontakkan lewat WA atau lewat grup, boleh, ya, silakan. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Nggak ada Pak. Ya, nanti bisa diulangi videonya ya, ini saya rekam. Jadi nanti kalau yang kurang paham, bisa dilihat penjelasan saya atau didengarkan lewat rekaman YouTube. Saya masukkan di pertemuan ke-6 hari ini. Ya Pak. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan responnya, terutama Mas Fakih bisa share tugasnya. Nanti habis ini saya kembalikan lagi Mas ya, filenya untuk dipelajari. Ya. Nanti bisa ditularkan ke yang lain ya. Yang lain kalau ingin bertanya bisa ke Mas Fakih dulu kalau sungkan ke saya. Nah, atau bisa langsung, nggak apa-apa. Jadi Mas Fakih ini sudah jadi asisten ini. Sudah Oke. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.